Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beriman baik rahmatullah SWT. Syukur kita atas ini dan beri kekuatan ini dan melaksanakan perintah Allah dan cara Rasulullah. Semua manusia sebenarnya perlu ingin hidup sehat. Tidak ada satupun manusia ini tidak sehat. Karena sehat ini adalah perkara yang mahal. Namun ada dua sehat, itu saja sebenarnya. Di antara penyakit pada tubuh kita ini bukan saja karena artinya kita tidak melihara kesehatan lingkungan atau kebersihan, tetapi ada salah satu penyakit karena sebabkan gangguan jin. Maka ada salah satu cara untuk menghilangkan gangguan jin, yaitu dengan kita menggunakan air ruqyah. Pada kesempatan ini kita ingin membuat air ruqyah standar. Caranya sangat mudah dan gampang sekali. Ya. Sediakan air sebaskom seperti ini, atau dalam teko atau dalam cangkir. Ya. Jadi nanti air ini kita bacakan ayat-ayat ruqyah ke atas air. Kita ketahui bahwa air ini mempunyai berapa sifat. Sifatnya membasahi, mengalir dan menyerap. Jadi air ini kita bacakan ayat-ayat ruqyah yang standar saja, pertama Al-Fatihah, 3 qul beserta ayat kursi. Setiap sudah kita baca satu surah atau satu ayat, kita tiupkan ke atas air. Seperti ini. Nah, tiup yang banyak, jangan diludah. Tiup yang banyak. Nah, setelah itu kita baca lagi, kita tiup lagi. Kita baca lagi, kita tiup lagi. Dan terakhir kita lalu berdoa meminta kepada Allah untuk apa air ini? Untuk apa air? Nah, setelah itu baru air ini bisa digunakan atau dikonsumsi. Nah, bisa dikonsumsi untuk minum, ya, dan bisa dikonsumsi apabila kita ingin menyiram rumah kita, akan pergi rumah kita karena kita mungkin ada khawatir bahwa sekitar rumah kita ada gangguan, rumah kita bersihkan. Bisa menggunakan berbagai macam alat, spray dan sebagainya untuk semprot di rumah kita. Nah, dengan air ini ya kita minum, nanti kita akan ada reaksi. Ya. Kalau air yang diminum sudah dibaca air ruqyah ini akan ada reaksi. Reaksinya ada cepat, ada lambat, bahkan kita akan menunggu sekian berapa waktu sebagaimana kita minum obat. Ada reaksi agak lama. Reaksi yang muncul karena minum air ini, kalau kita minum nanti mungkin badan kita akan panas, mual, ngantuk, keringat dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita siram sekitar rumah kita, reaksinya akan muncul kadang itu ada kita mendengar sesuatu pada waktu yang ini yang bukan, kemudian ada muncul benda-benda yang kita akan benda-benda yang aneh dan sebagainya. Ini reaksi-reaksi daripada air yang kita siram sekitar rumah. Kemudian dengan air ini juga apabila kita minum dan di dalam tubuh kita ini ada gangguan jin dan sebagainya, itu lama-lama nanti kalau kita sering minumnya dia akan luntur. Dan termasuk apabila kita punya ilmu sebagainya dengan asal minum air ini akan lama-lama luntur dengan sendiri. Sebagaimana kita biasa kadang minum nih, artinya pada itu akan melunturkan segala akibat kalau kita haus kita. Mari bapak-bapak, tuan-tuan, rahimahullah, kita buat air ruqyah ini standar saja. Gampang sebenarnya. Dan ketika kita buat air ruqyah ini berbeda dengan membuat air yang lainnya. Dan bacaan ayat ruqyah ketika kita membuatnya itu tidak boleh qomat kami. Mesti kita baca dengan jahar ke atas air itu. Dan air ini harus mendengar apa yang kita baca. Itu. Semakin keras bacaan air di atas air ini, semakin bagus reaksi air ini. Sebab zat-zat dalam air ini akan menerima gelombang suara dari kita. Gelombang suara dari kita. Nah, gelombang suara dari kita inilah akan diterima oleh zat-zat atau materi atau molekul dalam air ini.
Jangan kita komit-kamit antara dengar dan tidak. Dan ketika itu boleh kita memasukkan telunjuk kita, boleh sambil ini, boleh untuk mengaduknya, boleh. Boleh. Bagusnya juga kalau untuk air umpama di sini dicampur dengan daun bidara, itu disunahkan. Dan dicampur dengan garam apabila kita ingin membuat artinya siraman sekitar rumah. Nah, usahakan kalau untuk diminum air itu sudah steril, artinya air yang jernih bersih. Nah, sebagus-bagus air ruqyah adalah itu air Zam-Zam. Karena air Zam-Zam ini adalah air yang penuh berkah di muka bumi. Jika tidak ada air Zam-Zam, maka boleh air biasa. Yang penting air itu bersih dan suci. Boleh air biasa, tidak artinya terpaku. Buatlah air ruqyah sebanyak-banyaknya untuk kita konsumsi diri kita sendiri atau keluarga bisa. Gampang sekali. Nah, setelah selesai kita bacakan ayat ruqyah ke atas air tadi, dan tadi kita doa untuk apa air itu. Kalau air ini untuk melunturkan atau meluluhlantakan atau musnahkan sihir gangguan yang berkita, maka kita doa kepada Allah. Nah, ya Allah, jadikan zat molekul matahari dalam air ini untuk meluluhlantakan atau menghancurkan atau memusnahkan seluruh kekuatan jin. Atau kita doa, ya Allah, jadikan zat molekul matahari dalam air ini untuk melemahkan atau menjadikan itu menjadi zat pembakar yang sangat panas sehingga akan menjadi debu dan mengeluarkan seluruh kekuatan jin dalam tubuh kita. Kita gunakan. Dan air ruqyah ini sesuai dengan niat kita juga. Dan bisa umpama kalau kita ada perilaku anak kita yang aneh-aneh, yang bukan-bukan, kita bisa menggunakan air ruqyah ini. Kita doa, ya Allah, jadikan zat dalam air ini, molekul elemen material air ini untuk merubah saraf-saraf perilaku anakku. Kalau dia malas menjadi rajin, kalau dia bodoh menjadi pintar, kalau dia berlaku tidak soleh menjadi soleh. Nah, ketika air ruqyah ini sudah diminum, sudah dikonsumsi, kalau diminum, kita reaksinya ada cepat, ada lambat. Jangan terburu-buru, air ini kok tidak ada perubahan. Tidak, kita minum obat medis saja itu kadang menunggu berhari-hari dan berkali-kali. Nah, jangan kita sekali minum sudah mau selesai, tidak. Prosesnya lama kadang. Melalui proses yang lama. Kita minum konsumsi obat medis saja kadang sampai berhari-hari, bahkan penyakit kita apalagi berat itu berbulan-bulan. Sering-seringlah minum air ruqyah ini pagi dan sore kapan saja. Dan ketika kita kalau kita sudah mengkonsumsi air ini, jangan lupa kita baca ya. Mempunyai adab minum. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada orang bertanya, kenapa harus pakai selawat? Karena segala sesuatu keberkahan di muka bumi Allah hubungkan dengan baginda SAW. Tanpa ada baginda SAW di muka bumi ini, maka tidak ada orang bisa terima amal agama yang sempurna. Maka segala sesuatu kita maka diambilkan, dihubungkan dengan kalimat salawat. Saudara tuan-tuan rahimahullah, jadi kita minumnya juga bukan minum cara minum mata. Kalau kita minum, kita setejuk. Yang pertama minum, yang kedua minum, yang ketiga minum. Kalau untuk menyiram sekitar rumah atau kebun dan sebagainya, maka kita ambil alat, bagaimana, baskom atau alat untuk semprot. Kita semprotkan di kamar kita, di seluruh rumah kita, ruangan kita, kemudian sekitar rumah kita semprot. Nah, dan kita menyemprotkannya, ya, kita tetap senantiasa berdoa kepada Allah SWT, membaca ayat-ayat ruqyah, ayat ruqyah seperti ayat kursi. Dan kita boleh berbicara, ukhrijadullah, keluarlah wahai musuh Allah, ukhrijadullah wahai musuh Allah. Dan ada rasa cemas pada diri kita, ya. Saudara-saudara, tuan-tuanku, mari kita membuat air ruqyah standar untuk dikonsumsi di rumah kita sendiri. Sangat mudah.
Dan dengan air ruqyah ini juga, ini sudah airnya bukan air biasa lagi, berbeda, sangat berbeda. Kenapa? Air ini sudah dibacakan air ruqyah ke atas air ini. Sebagaimana air biasa yang lain, umpamanya air putih kita masukkan umpama sirup, maka dia akan berubah menjadi kuning. Betul. Semakin banyak sirupnya, maka semakin kuningnya. Kalau dimasukkan gula, dia akan berubah menjadi air manis. Semakin banyak gulanya, makin semakin manis. Demikian juga ketika kita membuat air ruqyah ini, minimal kita bacaan 1 kali atau 3 kali atau 5 kali. Yang penting bacaannya ganjil. Semakin banyak bacaannya, semakin bagus air ruqyah ini. Semakin bagus. Dan kualitas bacaannya juga itu sangat menentukan siapa yang membacanya. Jadi yang membaca itu menentukan kualitasnya. Jadi semakin banyak bacaannya, semakin bagus bacaannya, maka semakin bagus reaksi di air ini. Dan zat airnya akan menerima dengan baik. Berbeda umpama air ini dibaca oleh orang ahli maksiat dengan orang ahli taat, berbeda. Walaupun sama-sama membaca ayat surah Al-Quran, itu beda. Bentak seorang umpama seseorang berbicara, umpama seorang ulama berbicara, seorang ulama berbicara dengan seseorang, akan rasa taatnya berbeda. Ini bacalah dengan keras, dengan suara jahat, kata ini. Bacalah dengan bacaan ganjil yang banyak supaya ini. Dan kualitas air ini juga akan berbeda ketika sudah dibaca. Dia bukan air biasa lagi, air ruqyah. Ketika disediakan ruqyah, maka kita punya adat, kita hormati. Tidak letak sembarangan. Demikian, tuan-tuan, mari kita praktekkan sebentar saja. Yang mana? Pertama dengan menedak untuk tidak kita praktekkan bagaimana cara berair ruqyah. Mari lihat sama ini. Ini ada air dalam gelas, ini dalam gelas ini. Kemudian ini air dalam baskom ini. Kita dalam baskom 6 gelas sama saja nanti. Kita awali dulu dengan membaca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, sudah kita bacakan ini. Bagusnya bacanya ditambah lagi, bukan hanya 1 kali. Ini sebagai contoh saja 1 kali. Boleh 3, 5, 7, 9, 11 itu penting bacaannya ganjil. Dan tidak terpaku dengan ayat seperti saya baca tadi. Boleh menggunakan ayat-ayat yang lain. Mau surah Al-Baqarah dibaca sekaligus ke atas ayatnya, boleh, asal kita tidak apa-apa. Tambah bagus untuk bacaannya keras. Dan setelah kita baca, sudah selesai, kita berdoa. Berdoa minta kepada Allah SWT. Nah, contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allah ya karim, ya rahim, ya quwwatul matin, ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika kalimatillahi tamma min syarri ma khalaq
Allahumma inna na'udzu bikalimatillahi tamma min syarri halak. Allahumma inna na'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma halak. Allahumma rabban nas aslim ba'sa ismi anta sabi la aswan illa siba'un la yughadiru saqama. As'alullah azim As'alullah al-marabbal arsyal karim ya hayyun ya qayyum ya quwwatul matin ya sami ya nabi ya badi'us samawati wal ardh la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Ya Allah, jadikan zat molekul elemen materi dalam unsur air ini untuk mengangkat seluruh penyakit yang ada dalam tubuh orang minum air ini. Ya Allah, jadikan zat molekul elemen materi dalam air ini untuk menjadi racun yang sangat ganas yang akan membakar, meluluh lantakkan seluruh kekuatan jin, setan dan bala tentaranya serta buhul-buhulnya. Ya Allah, jadikanlah zat dalam air ini molekul elemen materi ini untuk membuang segala penyakit yang ada dalam tubuh orang minum air ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, kita tiup lagi. Nah, setelah itu barulah kita konsumsi sesuai dengan kebutuhan. Usahakan kita minumnya ya setiap waktu. Setiap kapan kita minum air rupiah. Yang ini kita siram atau kita petik kita rumah. Cara minumnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini cara minumnya. Kalau ini kita ambil semprot ke semprot. Jadi tuan-tuan rahimahullah, inilah cara yang paling praktis sederhana membuat air rupiah standar. Namun kita bisa menggunakan semua fasilitas yang ada pada diri kita ini, kita rupiah untuk menjadi alat sebagai media kita untuk artinya ketika kita melakukan rupiah. Semoga bermanfaat.